menjadi korban kejahatan, yaitu dengan merubah sistem keamanan, mencegah masyarakat menjadi pelaku kejahatan. Nah, yang paling berpengaruh terhadap pelaku kejahatan terhadap curanmor, mungkin juga penganiayaan, itu adalah faktor ekonomi. Ini curah sindikat kayak rampok di jalan itu yang suka hal. Saya tadi sempat komunikasi dengan Dirbimas karena Cilacap kejadian perampokan. Saya mau sekali pengumuman, tapi mungkin nanti kita susun segera dengan Brimob bahwa nanti kan akan ada THR yang mau dibagikan menjelang Lebaran. Kami sekarang mengumumkan bahwa akan kami siapkan, jadi mau pengawalan, tolong daftar di satu nomor telepon khusus, kita rahasiakan, gratis, dan kami akan jelaskan di situ tidak terima tips, ucapan terima kasih dalam bentuk apapun. Artinya begini, sebotol aqua pun tidak boleh terima, sebotol aqua pun. Jadi kami nggak mau ngotor-ngotorin saya gini. Kadang kita orang Indonesia nggak bisa, pasti bawahnya pengen sini minum teh dulu, minum kopi dulu, enggak, supaya nggak nanti jadi berkembang minum teh, uang saku, nambah jadi beban. Akhirnya masyarakat takut. Oke, yang bilang ini, ya wah pantes-pantesan lah, kamu mesti kasih juga. Nah sementara di perusahaan memang dia nggak punya kos untuk ngasih ke polisinya. Udah, selain kata-kata gratis, juga kami akan tuliskan tidak ada tips, tidak ada bentuk kasih apapun yang boleh diberikan. Sifatnya untuk menjaga. Lalu bagaimana kesejahteraan mereka, itu kami yang atur sendiri. Dan pasti mereka malah kalau bisa gini, minta dong pengawalan dari saya. Kenapa? Karena dia ada sejahtera dengan cara lain. Jadi tentunya kami atur kesejahteraannya. Itu untuk curah supaya dipertahankan angkanya. Curah juga turun. Januari April 2022 itu 56, sekarang itu 26, tapi 3 bulan, masih ada 1 bulan lagi yang kami tunggu angkanya. Ini kan kami nggak bisa tahu April seperti apa. Perbandingan kenapa April? Karena kami menghitung sampai bulan puasa, Ramadan selesai dan Lebaran. Ini yang kita perhitungkan. Nah, yang menarik penganiayaan juga turun dari 138 menjadi 101. Nah, yang naik ini adalah kasus pengeroyokan. Tahun lalu itu, jadi ini ada satu angka yang anomali, yang normal ini, yang pengeroyokan ini normal. Kenapa? Tahun lalu itu masih COVID. Tahun sekarang semua kan naik, termasuk angka kejahatan biasanya ikut naik. Jadi, yang bagus itu adalah ketika itu turun, berarti berhasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau bicara bahwa penanganan perkara itu kami merubah dengan sistem model polisi baru. Polisi sebetulnya bukan polisi baru. Ini sudah ada metodenya, sudah ada di buku-buku senior-senior kami yang terdahulu. Kami revitalisasi lagi dengan pemahaman baru. Contoh, misalnya pencurian di rumah. Nggak bisa, mau 10 saya pasang patroli di depan, namanya kita nggak tahu orang keluarin motor, kita nggak akan tahu ini motornya curian kalau udah dipakai. Nggak bisa, kecuali kita melakukan razia. Nah, yang kita bangun adalah perubahan sistem keamanan di masyarakat. Itu namanya kita mengubah aspek kehidupan. Jadi ada 2 polanya untuk preemptif. Preemptif artinya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, yaitu dengan merubah sistem keamanan, mencegah masyarakat menjadi pelaku kejahatan. Nah, yang paling berpengaruh terhadap pelaku kejahatan terhadap curanmor, mungkin juga penganiayaan, itu adalah faktor ekonomi. Itulah mungkin ada pertanyaan itu, ngapain sih sekarang polisi Jumat curhat masuk ke desa? Kan tadi saya ke PWI dulu, tapi kalau ke pasar Wates, ke pasar Kekalasan, Petani, saya udah masuk gitu, jadi udah duluan ke sananya. Jadi yang kita bahas, kita dorong, contoh ada satu sekelompok orang di sini yang suka membuat
sesuatu yang agak menyimpang, kita lakukan penindakan, tapi pada satu sisi kita ajari pertanian. Dan sebagian dari mereka sekarang sudah kita geser bekerja di Bangka dan memberikan harapan kepada mereka, ternyata saya punya kemampuan. Itu satu. Kedua, kita latihkan untuk peternakan ayam. Yang ketiga ini, kami melakukan penindakan terhadap tambang ilegal di Pulau Progo. Nah, selama pencegahan itu, kita kan razia. Mereka jangan sampai ketemu atau kita berdiri, mereka pulang. Nah, dan kami sampaikan bahwa 76 selama kita ambil 2 bulan terakhir, 76 anak yang kami tangkap dan tahan. Ini bukan prestasi buat kami gitu. Ketika kami melakukan penahanan ini terenyuh gitu. Kenapa? 76 ini telah berubah. Terjadi perubahan dalam hidupnya. Tadinya dia cuma duduk, dia anak yang sekolah biasa, kemudian dia harus pakai baju orange, masuk dalam sel, nanti masuk ke dalam lapas, keluar dengan predikat terpidana. Dan ini melekat seumur hidup. Makanya saya dan tim bilang ini nggak bisa ini nggak ada. Maksudnya kita mau lain kalau kita nangkap perampok, nangkap ngedar narkoba itu prestasi. Kita pun melakukannya dengan penuh kebanggaan ketika berhasil nangkap. Tapi nangkap ini kesedihan luar biasa. Makanya salah satu konsep yang ini juga sudah kami sampaikan dengan saudara. Saya sudah bicara dengan Prof. Ari Sujito. Saya sudah campaign kemana-mana, termasuk di salah satu campaign. Mari gerakan bersama kepedulian orang tua. Tapi saya mau kasih tahu, mereka ini masuk dalam kelompok kejahatan. Dan saya mau kasih tahu juga, kita jangan marah sama anak-anak ini. Anak-anak ini terjebak gitu. Dia bangga kalau masuk geng ini, kebanggaan khusus gitu. Jadi begitu masuk nggak bisa keluar lagi, dia diancam oleh kelompok gengnya. Itulah kenapa dia rela melakukan apa saja karena tekanan geng ini gitu. Nah, ini yang mau kita kerjasamakan. Nanti itu penegakan hukum, kepala-kepalanya itu bagian kami untuk meruntuhkan. Nah, tolong jangan ada penambahan lagi. Orang tua benar-benar tahan supaya anaknya mungkin. Yang sudah menambah ini akan kita terus lakukan pembinaan sehingga angka tidak bertambah. Jadi tidak hanya selesai dengan sekarang ini, tapi kita mau ini selesai benar-benar mereka sadar bahwa mereka itu salah. Nah, itu ruangnya seperti apa nanti tim kami. Nah, salah satu acaranya ini usulan dari beberapa orang, istilahnya nanti peran serta orang tua, tapi kita kedepankan nama ibu. Makanya nanti program itu ibu memanggil pulang. Jadi anakku pulang lah, gitu. Jadi kita pakai ibu memanggil pulang. Dan ini bukan dari saya, ini dari ngobrol-ngobrol semuanya. Saya tadi juga ngobrol sama Pak Ribut dari Tribun, diusulkan juga istilah itu, ibu, semua segala macam. Nah, ini mau kita kedepankan. Tapi kami jujur belum punya konsep ini, makanya lagi dibahas. Nah, sementara kami terus menahan pakai patroli. Jadi monggo Bapak Ibu kalau misalnya malam-malam lihat ada yang blue light patrol jalan-jalan, nggak usah bingung kenapa jadi polisi rame. Sudah 2 bulan ini memang rame terus kita buat. Mohon titip doanya saja supaya mereka sehat-sehat, jauh dari bahaya fisik maupun ancaman lainnya. Itu gambaran terkait dengan kondisi saat ini Jogja. Tapi pada prinsipnya Jogja secara menurut kejahatan itu menurun jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kapolda. Ini saya kira ada paradigma baru terkait dengan bagaimana sosok ini yang baru saja. Kemudian saya baca di media yang sama, ternyata memang angka kejahatan di Johannesburg itu tinggi. Daerah menjadi daerah tujuan wisata, kemudian menjadi tujuan pendidikan, yang sekaligus menjadi provinsi dengan menjadi pedoman budaya Jawa terutama, karena di sini masih ada kerajaan yang hidup atau living museum, museum yang hidup, ini namanya keraton, sehingga menjadi barometer dari kerajaan
Nah, itu menjadi kelebihan, tetapi di sisi lain menjadi tantangan bagi aparatur penegak hukum, menjadi tantangan. Kenapa? Karena tempat-tempat di mana ya itu menjadi lokasi pariwisata itu tingkat kejahatannya tinggi. Contohnya begini, Pak, saya pernah ke Italia, itu ternyata mempunyai problematika yang hampir sama ya dengan daerah-daerah tujuan wisata yang lain, yang itu menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Di Bali saya kira hampir sama problematika di sana, tingkat keamanan di Bali dengan di sini. Kalau di sana malah lebih parah lagi karena wisatawan itu lebih ganas daripada penduduk aslinya sekarang. Wisatawan terutama dari Rusia, dari Ukraina, ya, dari Italia, yang mereka itu malah berani melawan penduduk asli dibandingkan ya melawan pecalang itu berani. Nah di DIY saya kira belum ada berita warga negara asing berani dengan warga negara lokal, itu belum cerita. Kalau di Bali mereka sudah mulai berani. Nah kemudian karena tempat wisata, maka yang dibutuhkan itu satu adalah keamanan, yang kedua ketertiban, yang ketiga kebersihan, yang keempat penerangan. Jadi nggak ada orang berwisata di tempat-tempat gelap, nggak ada. Jadi dia butuh tempat penerangan yang cukup. Kemudian juga keamanan. Nggak ada orang yang ingin berwisata di tempat yang tidak aman. Pasti ingin wisata di tempat yang aman. Kemudian juga tadi dari sisi ketertiban. Orang ingin wisata, pengennya cari yang tempat-tempat bersih, tempat-tempat yang tertib. Termasuk pendidikan. Tidak ada orang tua anak yang ingin memberikan pendidikan anaknya, menyekolahkan anaknya itu di tempat yang rawan dengan kejahatan. Pilihannya dua kalau orang tua itu nekat di tempat kejahatan. Satu, anaknya menjadi korban kejahatan. Yang kedua, atau anaknya jadi pelaku kejahatan.